Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhriyatul Rafiqo, NIM E07219038, mata kuliah Tradisi Pesantren 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai khazanah tasawuf dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dengan topik bahasan 1. Pengertian pesantren, 2. Peran pondok pesantren dalam dunia pendidikan, 3. Kurikulum pendidikan pesantren, dan 4. Peran tasawuf dalam pendidikan pesantren. Pengertian pesantren. Pondok pesantren diakui sebagai lembaga yang banyak melahirkan ulama, karena pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap para santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan. Dan para santrinya biasanya tinggal di dalam asrama yang telah disediakan dalam pesantren tersebut. Selanjutnya, peran pondok pesantren dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran, pendidikan, dan menyebarkan agama Islam. Dengan metode utama, sistem pengajarannya adalah sistem bandongan atau weton dan sorogan. Tujuan pendidikan di pesantren adalah pada pengalaman terhadap ilmu yang telah diperoleh, yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Ini menjadi keunggulan tersendiri pendidikan pesantren, yaitu menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang muaranya dapat membina karakter seseorang. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren, menjadikan lembaga ini layak untuk diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Dalam perkembangannya, peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia tentu masih memiliki beberapa kekurangan. Menurut Engku dan Zubaidah mengamati bahwa salah satu kekurangan dunia pesantren hingga dewasa ini adalah kurangnya pengembangan pemikiran analitis dalam tradisi membaca teks kitab kuning. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya cerdas merumuskan kembali kurikulum pendidikan dalam sebuah sistem pendidikan terpadu dan menyeluruh. Dengan demikian, peluang terbentuknya intelektual muslim yang memiliki kepekaan spiritual lebih bisa dimungkinkan lahir dari kalangan pesantren. Karena pada intinya, peran pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simpul budaya. 3. Kurikulum pendidikan pesantren. Kata kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurar, yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dari start sampai ke finish. Namun, lambat laun pengertian ini digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam bahasa Arab sendiri, kurikulum diistilahkan dengan manhaj, yaitu jalan yang terang,
atau jalan yang terang yang dilalui manusia pada kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang diikuti oleh guru dan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai kependidikan kurikulum. Kurikulum bukan semata-mata aspek belajar mengajar saja, tetapi juga menyeluruh ke semua lapisan kegiatan yang dialami siswa, dalam bentuk formal maupun non-formal. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memegang kedudukan yang amat penting, sebab berkaitan dengan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Berbicara tentang lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terdapat 4 model atau kategori pendidikan yang dipraktekkan. Pertama, dalam pendidikan pondok pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional. Kedua, dalam pendidikan madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga dengan model barat yang menggunakan metode pengajaran klasikal dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup ke dalam diri peserta didik. Ketiga, dalam pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pengembangan suatu pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga pendidikan dengan menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum. Keempat, dalam pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum atau sekolah umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Dari 4 model pendidikan tersebut mempunyai kurikulum yang berbeda-beda atau ciri khasnya masing-masing. Selain kesemua model lembaga pendidikan di Indonesia tersebut mempunyai kurikulum pendidikan agama masing-masing yang berbeda, lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai cara pengembangan kurikulum yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir, peran tasawuf dalam pendidikan pesantren. Pendidikan Islam sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional dengan cita-cita terbentuknya Muslim yang seutuhnya, yaitu seorang Muslim Indonesia yang berkualitas dengan tetap menjaga budaya bangsa yang mulia. Di dunia nyata, akhlakul karimah terkadang dikesampingkan dan seolah-olah tidak sebegitu penting daripada sekedar kehidupan duniawi. Akibatnya, antara perilaku yang baik dengan yang bertentangan dengan ajaran Islam masih kentara, seperti miras, narkoba, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan lain semacamnya. Merajalelanya kehidupan hedonis, materialistis, dan krisis moral lainnya sebagai indikasi merosotnya akhlak. Patut dipertanyakan dan dicari solusinya demi masa depan generasi bangsa yang beradab dan syukur-syukur berakhlakul karimah sebagaimana yang dicita-citakan dunia pendidikan Islam. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah diperhitungkan eksistensinya memberikan jawaban alternatif di dalam menghadapi krisis akhlakul karimah. Sebagai wujud nyata, pendidikannya diterapkan melalui pengajaran dan pengajian yang rutin dan disiplin secara langsung, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa didasari penerapan amal-amal yang berkonteks tasawuf. Pondok pesantren selanjutnya disebutkan sebagai pesantren saja, merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia, memiliki unsur inti seperti pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai. Dari unsur-unsur tersebut yang sangat menonjol dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, ada 5 elemen, yaitu kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab.
kecuali pondok pesantren modern dan khusus yang selain pengajaran kitab kuning, menambahkan pelajaran umum dengan berbagai keterampilan, serta memasukkan sistem pendidikan modern, baik berupa madrasah maupun sekolah, bahkan perguruan tinggi. Pada umumnya, pesantren dewasa ini sudah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum serta keterampilan. Pendidikan tasawuf di pesantren diantaranya melalui pengajian kitab-kitab, praktek akhlakul karimah, dan melalui praktek tarikat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.